untuk berdiskusi sama ibu terkait kondisi peserta didik sekolah kita, baik itu terkait gaya belajarnya maupun minat dan bakat siswanya. Nah, karena apa? Karena saya rasa kedua hal ini sangat digunakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, dimana kan di kurikulum merdeka ditekankan pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin yang perlu Bapak saya ketahui atau saya dapatkan informasi dari Bu Evi terkait yang pertama itu tentang gaya belajar peserta didik kita, khususnya ini di kelas 8A dulu. Kita ambilkan contoh sampelnya itu kelas 8A. Sini kan ada 24 siswa. Jadi mungkin saya ini perlu data siswa di kelas 8A itu terkait gaya belajarnya, gaya belajar tiap peserta didik itu. Nah, setelah itu mungkin nanti setelah datanya ini ada, bisa mungkin kita share ke guru mata pelajaran lain. Karena apa? Supaya bisa digunakan dalam pembelajaran di kelasnya, gitu ya. Nah, mungkin yang kita pertama kita bahas itu tentang dari gaya belajar peserta didiknya. Coba, Ibu ada nggak datanya yang tentang gaya belajar peserta didik kelas 8? Ada, kemarin Ibu sudah menyebarkan angket mengenai gaya belajar ke peserta didik. Nah, hasilnya itu di kelas 8A itu ada yang gaya belajarnya kinestetik, visual maupun audio. Nah, itu rata-ratanya kebanyakan di audio untuk kelas 8A. Berapa orang gitu? Nah, yang data sudah terkumpul itu yang audionya itu 10 orang. 10 orang. Ya. Nama-namanya ada dia? Ada. Selain audio itu ada kinestetik. Nah, kinestetiknya itu ada 7 siswa dan visualnya itu ada 4 siswa. Jadi kebanyakannya di audio. Berarti tentang 3 gaya belajar itu ada semua yang di kelas 8? Ya, ada. Tetapi yang mendominasi itu tentang audio. Nah, berarti Ibu mendapatkan data dia itu menggunakan apa? Angket atau? Ya, menggunakan angket gaya belajar. Berarti Ibu nyebar angketnya ke anak kelas 8A, lalu anaknya itu yang mengisi angketnya, lalu Ibu menganalisis seperti itu. Kalau selain kelas 8A misalnya, guru-guru yang ngajar di kelas lain itu, Ibu datanya sudah ada apa belum? Data tentang gaya belajar di anak kelas lain itu. Ini kan masih kelas 8A. Ya, kalau anak kelas lain ada di kelas 7A sama 7B datanya. Ya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya secara global di sekolah kita ini kira-kira berapa persen itu atau gaya belajar yang banyak peserta didik kita? Apakah audio, kinestetik atau visual? Kalau secara umum di SMP kita ini dari data yang didapatkan. Nah, dari data yang didapatkan itu dominannya itu di visual. Visual. Ya. Kira-kira berapa persen, Bro? Ada nggak sekitar 30 atau 40? Ya, seperti itu. Baik Bu ya, mungkin nanti datanya kan sudah ada sama Ibu. Ya. Kalau bisa, tolong nanti kita share ke guru-guru mata pelajaran lain supaya apa? Supaya nanti data ini bisa digunakan guru mata pelajaran lain di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu. Ya. Nah, itu terkait gaya belajar. Kalau tentang minat dan bakatnya ada nggak datanya, data minat dan bakat siswa di sekolah kita? Ada Pak. Nah, itu kemarin saya juga sudah melakukan pemetaan untuk minat dan bakat peserta didik. Nah, di mana pemetaannya itu menggunakan metode Riasek. Nah, itu ada Riaseknya itu ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising dan juga konvensional. Nah, dimana kemarin rata-rata di dominannya itu hasilnya itu di artistik, sosial sama realistik yang sudah dipetakan. Riasek itu semacam sampel atau gimana? Atau angket atau gimana? Nah, metode Riasek ini menggunakan sebuah angket. Sama dengan untuk mengetahui gaya belajar tadi. Berarti Ibu yang menyiapkan angketnya, lalu disebarkan peserta didik mengisi, lalu dianalisis lagi. Mungkin itu mungkin informasi yang perlu saya sama guru-guru lain itu perlu ketahui
Supaya apa? Supaya pembelajaran berintegrasi dalam kelas itu memang benar-benar terjadi ada seperti itu, baik melalui minat bakat peserta didik, baik melalui dari belajar. Mungkin itu, terima kasih Bu Eki atas informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya terima ini atau guru-guru terima nanti bisa memajukan pendidikan di sekolah peserta didik kita, bisa memberikan pembelajaran nanti mungkin yang berpusat pada peserta didik dan berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu saja. Bu Eki, terima kasih atas diskusinya. Terima kasih. Selamat siang.